menjawab bentuk ini. When? Circle. Circle. Yes, good. When? That's correct. The answer is correct. Jawabannya betul sekali. Ini adalah circle. Circle adalah bentuk lingkaran. Terima kasih, Gwen. Good job. Oke. Next saja. Selanjutnya gali. Gali. Ya. Ya, gali. Who is he? Teacher, musician, or artist? Lihat di sini pilihannya ada. Ya, berada di. Yeah, teacher. Good job. Gali, you answer it correct. Alhamdulillah. Oke, next. Saja siapa selanjutnya? Farel. Farel. Oh, Farel. enggak ada Ustaz, diganti sama Faizan. Oh, diganti Faizan. Assalamualaikum Faizan. Who is he, Faizan? Nih, lihat ada kelinci, ada topi hitam, baju hitam. Ya, yang suka bilang simsalabim. Siapakah dia? Who is he? Magician. Yes, good. She is magician. Dia seorang pesulap. Wow, good job. Thank you very much. Oke, next. Ada siapa selanjutnya? Selanjutnya Elisha. Erisha. Erisha. Who is he, Erisha? Siapakah dia? Yang membawa kuas, membawa warna-warni, cat warna-warni. Teacher, magician, or artist? Artist. Yeah, good. He is an artist. Okay, good job. Thank you. Oke, nah, sudah itulah yang kita pelajari ini ya. Nah, solehah ternyata kita pinter ya. Kita sudah mengenal square ya. Square ini segi 4 ya. Seperti halnya lantai kita, lantai rumah square. Kemudian triangle. Triangle ini segitiga ya. Seperti halnya gunung. Kemudian circle. Circle ini bulat seperti halnya uang logam atau juga misalnya bulan di malam hari ya. Nah, kemudian ada teacher yang mengajar kita belajar dan pesulap magician dan pelukis artis. Oke, sudah. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini. Anak-anak solehah ternyata pintar-pintar ya. Nah, nanti Ustaz akan share link Jim Woodward tadi ya, supaya saudara semakin pintar. Nah, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Raisa Laura nih angkat tangan. Ya, oke. Raisa, boleh diaktifkan audionya? Assalamualaikum Raisa. Waalaikumsalam. Ustazah tugasnya Ustaz pelajarannya apa? Ya, pelajarannya Raisa dan teman-teman kelas 2 yang lain ya mengerjakan link quiz Woodward yang nanti akan di-share setelah Zoom ini selesai ya. Jadi tidak mengerjakan di buku tulis. Nah, jadi, yang what shape is it itu dikerjain juga. Itu tidak usah dikerjakan sayang ya. Itu. Nah, tapi kalau mau dikerjakan boleh. Dikerjakan boleh, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Kalau dikerjakan akan semakin pintar ya. Nah, tapi yang mintanya yang kerjakan yang nanti Ustaz akan share ya. Tugas bahasa Inggrisnya mengerjakan quiz word ya. Oke. Terima kasih Raisa, anak soleh yang pintar. Yang lain juga ya.
Satu lagi ada Danesha nih yang bertanya saja yang terakhir ya. Nggak apa-apa. Danesha yang bertanya. Ustaz, nanti kalau yang word-nya dikirimnya kalau udah selesai Zoom atau kapan? Betul sekali. Setelah Zoom selesai nanti jam 9 pagi, insya Allah Danesha dan teman-teman yang lainnya 1A bisa melihat di link level 1 di WhatsApp ya. Nanti linknya tinggal diklik aja, nanti akan masuk ke link Word. Oke Danesha? Oke, Ustaz. Terima kasih Danesha yang pintar dan solehah. Oke student. Wah, Ustaz sangat senang nih banyak yang bertanya. Masih ada waktu nggak saja ini? Ada satu orang lagi yang mau bertanya? Sebentar lagi Ustadz, soalnya ini kita mau tematik, jadi Oh iya. ya Baik, takut Mas kehabisan waktu. Solehah, karena waktunya sudah selesai ya, maka pertanyaan dari teman-teman yang lain, dari Kayesha nih sudah angkat tangan, nanti ya boleh dichat ke ustazahnya. Nanti pertanyaannya, insya Allah akan sampai ke ustaz ya. Jadi intinya tugasnya hari ini adalah mengerjakan quiz game word ya, itu tugasnya, hanya itu saja, oke? Dan dikerjakan nanti setelah Zoom ini selesai. Oke, student. Thank you very much for your attention. Ustaz mau pamit. Say goodbye to you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, nuhun, syukron. Oke, terima kasih Ustadz Wawan sudah mengajarkan anak-anak pembelajaran bahasa Inggris. Alhamdulillah barusan masih banyak yang mau bertanya, tapi kita lihat waktunya sedikit lagi ya, soalnya kan ada jam pelajarannya tuh. Nanti insya Allah ketika anak-anak mau bertanya, boleh ditanyakan di grup PJJ ya, misalnya, Ustadz ini gimana, Ustadz ini gimana, jadi nanti anak-anak boleh bertanya di grup PJJ kelas 1A ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan murojaah dan ziyadah kemudian bacaan sholat. Kita akan murojaah dulu, yaitu murojaahnya surat Al-Bayyinah ya. Kita akan murojaah dulu surat Al-Bayyinah, baru nanti kita akan ziyadah di surat Al-Alaqnya ya. Kita murojaah dulu. Bentar ya, sambil sama Ustazah kita ini dulu, kita share dulu bacaannya. Oke, kita baca ta'awudz bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atkumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha
ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyia rabbah. Oke, sekarang kita lanjut ke surat Al-Alaq, ziyadah ya. Tapi sebelum ziyadah kita baca dulu dari awal sampai ayat kemarin itu terakhir 15 ya. Nanti kita akan nambah 2 ayat lagi. Oke, bareng-bareng baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Nah, kita udah sampai situ ya. Anak-anak jangan lupa di rumah juga harus dihafalin ya. Jangan sampai cuman ketika murojaah aja sama ustazah atau ketika pembiasaan pagi aja ya. Jadi anak-anak walaupun sudah sama ustazah di rumahnya tetap di murojaah biar cepat hafal. Sekarang kita akan maju ke ayat 16. Anak-anak boleh mendengarkan dulu ya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. 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 Oke, nah barusan kita ayat 16. Kita baca bareng-bareng ya. Sama ini soalnya pendek, jadi kita langsung satu ayat ya. Coba. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ulangi lagi sampai 5 kali. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Jangan lupa ini di ayat 16. Kalau yang pertama nasiyatin itu dengung. Kemudian kalau yang keduanya ketika kadhibatin itu harus jelas ya, karena beda kalau yang pertama ikhfa, kalau yang kedua izhar. Jadi kalau izhar itu harus jelas, n-nya nggak ada yang dengungnya. Jangan kadhibatin, jangan ikut-ikutan yang pertama. Jadi yang cuman yang pertama aja yang dengung ya, cuman
Nasiyatin kadzibatin. Nah, ini kadzibatin ya, jangan lupa. Sekarang kita akan mendengarkan lagi satu ayat lagi di ayat 17. فليدع ناديه فليدع ناديه فليدع ناديه فليدع ناديه فليدع ناديه. Oke, itu adalah ayat 17. Apalagi ini ayat 17 pendek sekali. Falyad'una diyah. Nah, itu ya, itu harus mantul ya. Karena itu qalqalah. Falyad'una diyah. Baca 5 kali. Falyad'una diyah. Falyad'una diyah. Falyad'una diyah. Falyad'una diyah. Falyad'una diyah. Nah, seperti itu ya. Di bacaan ayat 17. Sekarang kita bareng-bareng dari ayat 16 sampai ayat 17. Kita baca 3 kali aja. Oke? 1, 2, 3. Nasiyatin kadzibatin khoti'ah falyad'una diyah. Ulangi lagi. Nasiyatin kadzibatin khoti'ah falyad'una diyah. Sekali lagi. Nasiyatin kadzibatin khoti'ah falyad'una diyah. Ingat di ayat 16 bukan khoti'ah, itu bukan ain, tapi itu adalah hamzah. Khoti'ah, beda antara khoti'ah sama khoti'ah, nanti artinya jadi beda ya. Ingat. Oke, sekarang Ustazah mau minta tolong yang boleh membacakan ayat 16 sama 17 deh dua-duanya ya. Ustazah mau minta tolong Eldia. Oh, Eldia nggak ada ya, Leo deh. Leo. Nggak ada lagi Leonya, kemana ya? Davina deh, Davina. Ada nggak ya Davina ya? Ada, oke. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Kak Davina. Iya, Kak Davina baca ayat 16 sama 17 ya Kak ya? Ya. Ya, silakan Kak. Dari nasiyatin kadzibatin khoti'ah, coba. Naziyati. Ustazah dulu baru Kakak. Kakak boleh Ustazah dulu ya, nanti Kakak ikutin ya. Nasiyatin, coba. Nasiyatio. Kadzibatin Kazibatin. khoti'ah. Khoti'ah. Ulangi. Nasiyatin Nasiyatio. kadzibatin Kazibatin. khoti'ah. Khoti'ah. Bukan kok yang ngorok. Khoti'ah. Khoti'ah. Sekarang dari depan satu ini. Nasiyatin kadzibatin khoti'ah. Nasiyatio. Kadzibatin. Ayo. Kadzibatin. Ayo, Kak. Ya. Batin qari'ah. Khoti'ah, bukan khori'ah. Khoti'ah. Oke, sekarang 17-nya Kak. Falyad'una diyah. Falyad'una diyah. Sekali lagi, falyad. Itunya mantul. Falyad'una diyah. Falyad'una diyah. Nah, gitu. Hebat. Kak, jangan lupa dimurojaah di rumah sayang ya. Ya, Ustazah. Oke, terima kasih Kakak. Alhamdulillah, anak-anakku pada bisa. Nah, kalau Ustazah mau minta lagi satu orang lagi deh. Sama Danesa, boleh dari ayat 16 sampai 17. Ya, Ustazah. Ya, silakan Kakak Danesa. Ayat 16 sama 17 ya Kak ya. Oke. Sampai sini kan, Bun? Silakan. Nasiyatin kazibatin khoti'ah
Falyad'una dia. Sanad Oke. Zabariyah. Udah hafal sampai akhir? Udah Udah? bisa sampai akhir. Alhamdulillah, wah hebat. Kakak jangan lupa di ayat 16, tadi Ustazah mengingatkan bukan khoti'ah, tapi khoti'ah. Ya, dibedakan antara makhorijul hurufnya A sama A. Oke, Kak? Oke, Ustazah. Oke, terima kasih Kakak Danesa. Alhamdulillah. Coba sebelum selesai kita baca lagi 2 kali ya. Ayat 16 sama 17. Semuanya harus ikutan biar anak-anaknya bisa ya. 1, 2, 3. Nasiyatin kazibatin khoti'ah falyad'u nadiyah. Sekali lagi. Nasiyatin kazibatin khoti'ah falyad'u nadiyah. Itu adalah ziyadah hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa di murojaah setiap hari atau setiap mau sholat. Saja nggak apa-apa, cuma baca 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Suara Ustazah sudah terdengar belum? Terdengar jelas? Oke, Ustazah gambarnya udah kelihatan belum? Sudah juga? Oke, sip. Terima kasih semuanya. Gimana hari ini masih pada puasa? Masih dong. Aku kan anak hebat. Aku pasti puasanya full sampai nanti maghrib. Ya, mungkin hari ini ada yang berhalangan lagi sakit. Jadi Ustazah aku lagi sakit. Jadi aku nggak puasa dulu hari ini. Nah, untuk anak-anak yang sedang sakit, diperbolehkan untuk tidak berpuasa dulu ya. Karena alasannya apa? Karena sakit. Kalau misalnya alasannya karena aku males, aku nggak mau, aku takut lemas, itu boleh nggak? Nggak boleh ya. Selama kita mampu, selama kita kuat, kita usahakan untuk terus berpuasa selama 1 bulan full. Bulan penuh selama 30 hari ya. Oke, sekarang kita mau melanjutkan pembelajaran tematik. Tapi kayaknya masih banyak yang lemes nih, yang kameranya masih ditutup juga nih. Coba yang kameranya masih ditutup boleh dinyalakan dulu ya. Supaya Ustazah bisa lihat mukanya, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Terima kasih Davina, terima kasih Sahdan. Oke. Sebelum mulai kita tepuk semangat dulu ya, supaya anak-anaknya semakin semangat. Ustazah mau minta dipimpin sama siapa ya, tepuk semangatnya ya. Kayaknya Ustazah mau minta dipimpin oleh Hafiz. Mau pimpin, boleh deh Hafiz, coba. Yuk, nanti Hafiz bilang tepuk semangat gitu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih Hafiz. Mudah-mudahan semangat terus sampai nanti akhir pembelajaran ya. Dan sekarang kita akan masuk pembelajaran tematik. Tematiknya masih yang 1G ya. Hari ini kita belajar subtema 3. Kita buka dulu tirainya. Apakah isinya zong? Bukan. Ternyata kita hari ini akan belajar tematik subtema 3. Dengan judul tanaman di sekitar. Temanya masih sama ya, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Tapi subtemanya hari ini kita akan membahas tentang tanaman di sekitarku. Kita lihat nih, kira-kira materi apa saja sih yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, ada aturan merawat tanaman. Yang kedua, ungkapan pujian. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang bagian tanaman. Nah, ini sepertinya sama dengan materi pembelajaran bahasa Sunda kemarin ya. Dalam bahasa Sunda, kemarin kita sudah belajar bagian-bagian tanaman. Nah, hari ini di tematik juga akan belajar tentang bagian-bagian tanaman.
Sekarang di sini ada teks bacaan. Coba anak-anak boleh simak dulu gambarnya, amati di sini ada gambar apa saja. Coba kita lihat. Di sini ada gambar Nina dan juga ibunya. Apa yang sedang dilakukan oleh Nina? Nah, anak-anak boleh amati, dilihat dulu gambarnya, kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh Nina dan ibunya. Apa yang sedang mereka lakukan? Nah, betul Akila, mereka sedang menyiram tanaman. Lihat, Nina membantu ibu menyiram tanaman. Ternyata Nina memiliki banyak sekali tanaman di rumah. Oke, sekarang kita baca dulu teksnya ya, bareng-bareng. Di belakang rumah Nina ada kebun kecil. Kebun itu ditanami berbagai jenis tanaman. Ada bunga mawar, bunga matahari, tanaman tomat, dan pohon mangga. Tanaman membuat udara menjadi sejuk. Tanaman apa saja yang ada di sekitar rumahmu? Ini ternyata di belakang rumah Nina ada kebun kecil. Nah, di kebun itu ada banyak sekali jenis tanaman. Ada bunga, ada tanaman tomat, ada juga pohon mangga. Coba sekarang Ustazah mau tanya deh, kira-kira ada tanaman apa sih di sekitar rumah anak-anak? Ustazah mau panggilkan Dafa. Nah, Assalamualaikum Dafa. Dafa. Mana nih Dafa? Ada. Ada. Coba Dafa sebutkan ada tanaman apa saja yang ada di sekitar rumahnya Dafa. Ada tanaman Apa? Tanaman apa? mawar, Oh, ada bunga mawar. Terus ada apa lagi? anggrek, Ada anggrek. Terus ada pohon nggak di dekat rumahnya Dafa? ada bambu, Pohon apa? pohon bambu. Wah, ternyata ada pohon bambu di dekat rumahnya Dafa. Oh, keren sekali. Dafa menanam pohon bambunya di mana itu? Di halaman. Wih, keren sih, pintar. Dafa suka merawat tanaman? Gak terlalu. Enggak terlalu. Kenapa? Karena tanaman itu harus dirawat ya. Lihat nih gambarnya, harus disiram, beri pupuk ya. Nanti Dafa boleh disempatkan waktu untuk mencoba merawat tanaman. Misalnya Dafa hari ini mau siram, siram aja. Misalnya sehari berapa kali Dafa kalau disiram tanamannya? 2 kali. 2 kali sehari. Jadi Dafa nanti coba deh sekali-kali bantu ibu untuk menyiram tanaman. Boleh, itu bagus ya. Oke, terima kasih Dafa. Wah, ternyata di dekat rumah Dafa ada banyak sekali ya. Ada bunga mawar, bunga anggrek, dan juga tadi ada pohon bambu. Ternyata tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah itu bisa membuat udara menjadi sejuk. Nah, kenapa Ustazah kok tanaman bisa membuat udara sejuk? Karena tanaman itu bisa menghasilkan apa nih yang kita hirup? Oksigen. Nah, kalau banyak tanaman berarti semakin banyak oksigen, udaranya semakin sejuk. Ya, jadi jika anak-anak melihat tanaman misalnya di sekitar rumah ataupun di jalan, jangan tebang atau jangan dipetik. Misalnya di sini ada daunnya banyak, aku petik aja daunnya, aku petik aja bunganya. Nah, itu tidak boleh ya, harus dirawat, harus dijaga. Selanjutnya ada lagi. Apa ini? Nah, sekarang Nina bersama Adi. Adi itu adalah adiknya Nina. Adi juga ternyata senang merawat tanaman. Adi membantu Nina menyiram tanaman. Ya, sekarang Ustazah mau minta anak-anaknya yang baca. Ya.
Ya, sekarang Ustaz mau minta tolong anak-anak membaca. Ustazah panggil Bimo. Bimo, Assalamualaikum. Ya, Bimo lagi apa? lagi liatin Ustaz. Oh iya. Bimo boleh dibaca teks yang ada di sini ya. Tanaman di kebun Nina dirawat dengan baik. Tanaman disimpan, Disiram. disiram setiap pagi dan sore hari. Nina dan Adi berbagi tugas. Nina berbagi tugas merawat tanaman. Nina menyiram bunga Nah, matahari. Adi menyiram bunga mawar. Nina dan Adi mematuhi aturan merawat tanaman. Mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Tanaman pun jadi tumbuh besar. Bagaimana tumbuh cara dengan subur. Ulangi. Tanaman pun tumbuh subur? Bagaimana cara merawat tanaman di rumahmu? Coba, Bimo di rumahnya ada tanaman nggak? Ada. Nah, bagaimana cara Bimo merawat tanaman tersebut? Disiram sama apa sih namanya? Dikasih pupuk. Ditaruh di sinar matahari. Sip. Hebat, Bimo. Terima kasih. Nah, jadi, itu adalah beberapa cara merawat tanaman yang ada di rumah. Tadi kata Bimo disiram dan disimpan di tempat yang terkena matahari. Kenapa Ustazah harus di tempat yang terkena matahari sih? Karena tahu nggak anak-anaknya tanaman itu bisa membuat makanannya sendiri. Ya, itu disebut dengan fotosintesis. Nah, ketika fotosintesis itu tanaman membutuhkan cahaya matahari. Nah, makanya kenapa kita harus menyimpan tanaman di tempat yang terkena matahari, yang cukup cahaya matahari. Karena seperti itu, ketika tanaman berfotosintesis, kita akan membuat makanannya, tanaman membutuhkan cahaya matahari. Nih, ada berbagai jenis tanaman. Ada tanaman liar, tanaman perkebunan, dan tanaman kesukaan. Tanaman liar hidup di alam bebas. Sedangkan tanaman kesukaan ditanam di rumah. Dan tanaman perkebunan ditanam di perkebunan. Kita lihat, di sini ada tanaman apa ini? Bunga anggrek. Nah, bunga anggrek ini adalah contoh tanaman kesukaan. Mengapa? Karena ditanam di rumah biasanya ya. Yang punya tanaman anggrek ini biasanya ditanam di rumah. Lalu kita lihat di sini ada apa lagi? Ada semak belukar. Nah, semak belukar ini adalah contoh dari tanaman liar. Karena dia adalah tanaman yang berada di alam bebas. Tumbuh di alam bebas, tidak ditanam di rumah nih semak belukar. Dan yang terakhir, ada pohon apa ini? Pohon kelapa. Nah, pohon kelapa adalah contoh dari tanaman perkebunan. Karena biasanya pohon kelapa ini ditanam di perkebunan. Jadi, dari gambar di sini kita bisa melihat contoh-contoh dari tanaman kesukaan, contoh tanaman liar, dan contoh tanaman perkebunan. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh lain ya. Nah, sekarang kita amati dulu gambar berikut. Di rumah Nina ada berbagai jenis tanaman. Tanaman itu dirawat sesuai jenisnya. Misalnya seperti berikut. Kita lihat nih, Nina sedang merawat tanamannya. Tanaman apa yang dirawat Nina? Nih, tanaman kaktus diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari dan tidak boleh sering disiram. Nah, untuk tanaman kaktus ini kita tidak boleh terlalu sering menyiramnya ya. Lalu kita harus meletakkannya di tempat yang terkena sinar matahari. Lalu sekarang kita amati lagi gambar di bawah ini.
Wah, di atas air tumbuh bunga dan daun-daunan. Coba kita lihat, namanya ini disebut dengan tanaman teratai. Dirawat di kolam. Nah, tanaman teratai ini sendiri memang tumbuhnya seperti ini. Di atas air, ya, di dalam kolam. Nah, jika anak-anak melihat tanaman seperti ini, disebutnya ini tanaman teratai. Di sini ada contoh cara merawat tanaman. Coba bisa kita lihat, ini kira-kira lagi diapain tanamannya nih? Sedang diapakan tanamannya? Coba boleh dilihat gambar di sini. Nah, yang pertama, tanaman disiram 2 kali sehari. Biasanya itu ketika pagi-pagi dan sore hari ya, tanaman disiramnya. Lalu yang kedua, tanamannya sedang diberi apa ini oleh Pak Tani? Tanaman diberi pupuk dengan teratur. Jadi ceritanya ini lagi diberi pupuk nih sama Pak Tani. Lalu yang ketiga, seperti tadi yang Ustazah bilang, tanaman disimpan di tempat yang terkena sinar matahari. Tanamannya cukup terkena sinar matahari. Lalu yang berikutnya apa nih? Wah, Ustazah kok itu dipotong tanamannya? Katanya tadi nggak boleh dicabut, nggak boleh dipotong. Sekarang kita lihat ini apa? Daun yang terkena hama dipotong. Kita lihat warnanya, daun-daun yang lain warnanya masih hijau segar, sedangkan daun ini sudah layu, sudah kering, karena daunnya terkena hama, maka harus dipotong, harus dihilangkan. Nah, kalau tidak dipotong, nanti bisa menyebar ke daun-daun yang lain. Nah, nanti tanamannya bisa jadi mati semua ya. Maka dari itu, daun yang terkena hama harus dipotong. Satu lagi terakhir, apa ini? Membersihkan tanaman yang kering atau mati. Nah, jadi ketika ada tanaman yang sudah kering, yang sudah mati, maka jangan dibiarkan begitu saja, tapi harus kita bersihkan. Nah, ini adalah beberapa contoh cara merawat tanaman. Ya, nanti karena anak-anak sudah belajar, sudah tahu, nanti boleh diterapkan oleh anak-anak di rumah ya. Ketika anak-anak memiliki tanaman, berarti apa yang dilakukan? Harus disiram, harus diberi pupuk, lalu harus kena sinar matahari, daun keringnya harus diambilin, harus dipotong ya. Nih, jadi anak-anak boleh menerapkannya nanti. Oke, sekarang Ustazah punya latihan nih. Berilah tanda centang atau checklist pada kegiatan merawat tanaman dan berilah tanda silang pada kegiatan yang bukan merawat tanaman. Kita lihat gambarnya yang pertama ini. Wah, sudah keluar tadi tandanya. Nah, ini adalah contoh kegiatan yang bukan merawat tanaman, tapi ini justru merusak tanaman. Coba lihat. Nah, maka dari itu kita beri tanda silang. Ya lagi, sekarang amati gambarnya apa sedang dilakukan oleh anak-anak ini. Mereka sedang menanam tanaman. Coba mau panggil ya. Aisyah. Assalamualaikum. Ya, Ustazah. Coba Aisyah, kira-kira dari gambar ini kita beri tanda checklist atau silang? Checklist. Ya. Oke, betul sekali. Kita beri tanda centang. Satu lagi Aisyah. Nah, kalau ini kan ada tulisannya jangan injak rumput. Tapi ternyata dia masih nekat menginjak rumputnya. Kira-kira ini kegiatan merawat tanaman atau bukan? Bukan. Berarti kita beri tanda apa? Silang. Silang. Kita lihat. Wah, hebat Aisyah. Terima kasih Aisyah. Wah, alhamdulillah anak-anak sudah bisa membedakan ya mana kegiatan yang merupakan merawat tanaman dan kegiatan yang bukan merawat tanaman.
Ada lagi, masih ada lagi. Ustazah mau panggil lagi. Sekarang saya panggilkan Ishi. Assalamualaikum. Ya, Ustazah. Coba, Aisyah boleh dilihat gambarnya yang ada di sini ya. Ini kira-kira kegiatan merawat tanaman atau bukan? Bukan. Berarti diberi tanda apa kalau bukan? Silang. Betul. Satu lagi. Ya, ini merawat tanaman bukan? Merawat Merawat, yakin? siapa ya? Yakin. Ceritanya lagi lewat, terus dia menyebut apa bunga-bunga yang ada di pinggir jalan. Oh, boleh. Nggak boleh, berarti diberi tanda apa? Silang. Sip, hebat. Satu lagi terakhir. Nih, menyiram tanaman. Termasuk merawat tanaman bukan? Termasuk Menyiram centang. centang. Sip, hebat Aisyah. Good. Terima kasih. Ini bisa jadi kegiatannya yang pertama menginjak-injak rumput, terus bunganya diambilin. Nah, itu adalah contoh kegiatan bukan merawat tanaman, tapi merusak tanaman. Nah, begitupun dengan gambar kedua. Kita sedang berjalan, tiba-tiba ada anak yang mengambil bunga di pinggir jalan. Nah, itu juga adalah contoh kegiatan bukan merawat tanaman. Yang terakhir adalah kegiatan menyiram tanaman. Nah, menyiram tanaman ini adalah contoh dari kegiatan merawat tanaman. Jadi boleh dilakukan oleh anak-anak nih, menyiram tanaman. Nah, untuk gambar yang diberi tanda silang, berarti tidak boleh dilakukan oleh anak-anak semua ya. Terbang pesawatnya. Nah, di sini ada percakapan. Coba, Ustazah mau anak-anak yang baca ya. Ustazah mau panggilkan. Coba, ini nggak apa-apa ya, walaupun di sini namanya Nina dan Ibu, Ustazah mau panggilkannya anak laki-laki ya. Nggak apa-apa ya, kita hanya membacakan. Ustazah mau panggilkan Syafiq. Syafiq. Assalamualaikum. Oke, Syafiq, satu lagi Ustazah panggilkan Sahdan. Syafiq dan Sahdan. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa nih yang ada suaranya nih? Syafiqnya udah ada belum ya? Syafiq. Wah, Syafiqnya sepertinya tidak ada ya. Oke, Syafiq. Assalamualaikum. Syafiq. Ya ada. Sudah hitung ya, Fik ya? Ada tuh Syafiqnya ada. Suara Ustazah kedengar, Syafiq? Assalamualaikum. Boleh nyalain mikrofonnya, Fik? Apa saya? Ya. Oke, sekarang Syafiq jadi Nina, Sahdan jadi ibu ya. Syafiq bacakan yang Nina, Sahdan bacakan yang ibu. Nah, sekarang mulai dari Syafiq dulu. Apa? Syafiq bacakan yang Nina, yang ini. Iya. Oh. Ibu sedang apa? Sinyalnya. Oke, sekarang bagian Sahdan. Ibu ingin menanam bibit tanaman jeruk. Nah, Syafiq. wah, bolehkah Nina membantu menanamnya?
Ibu. Itu saya boleh tolong masukkan untuk itu ke dalam pot Nina. Nina. Baik, Bu. Ibu. Ibu senang sekali Nina anak yang gembira. Gemar. Gemar. Membantu. Terima kasih Bu dengan membantu Nina bisa belajar berkebun. Sip, terima kasih Nina dan Ibu. Terima kasih Syafiq dan Sahda. Bacanya ya. Coba kita lihat dari percakapan ini kira-kira apa yang ingin dilakukan oleh Ibu. Ibu ingin menanam bibit tanaman jeruk dan Nina ingin membantu ibunya untuk menanam bibit tanaman jeruk. Sekarang, coba kita lihat manakah yang termasuk kalimat pujian. Coba kira-kira manakah yang termasuk kalimat pujian ya? Saya mau panggil Abidar deh. Abidarnya ada nggak ya? Oh, nggak ada Abidarnya. Oke, udah kalau gitu ganti sama Abdul dulu deh. Dudul. Coba Dudul bisa nggak menentukan yang mana yang termasuk kalimat pujian? Ibu senang sekali Nina anak yang gemar. Gemar apa? Gemar membantu. Asik, kita lihat jawabannya dulu. Betul sekali. Nah, ini adalah contoh kalimat pujian. Sip dulu, terima kasih. Nah, jadi kalimat pujiannya, Ibu senang sekali. Nina anak yang gemar membantu. Nah, jadi contoh kalimat pujian yang ada dari teks di sini adalah yang dilontarkan oleh ibunya Nina. Ibunya merasa senang karena Ninanya gemar membantu. Gemar itu berarti apa? Suka gitu. Nina anak yang suka membantu. Jadi Ninanya pun mengucapkan terima kasih kepada ibunya. Terima kasih Bu, dengan membantu Nina bisa belajar berkebun. Jadi ketika membantu ibunya, Nina bisa belajar cara-cara berkebun itu seperti apa. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan lagi. Siapa yang mengucapkan pujian? Saya mau semuanya aja deh jawab pertanyaan yang ada di sini ya. Kalau dinyalain mikrofonnya semuanya. Nah. Ya. Ya. Siapa yang mengucapkan pujian? Ibu. Siapa pujiannya? Ibu. Pujian Ibu. untuk ibu bukan. Pujiannya diberikan untuk siapa? Nina, pintar. Apa yang kita ucapkan ketika dipuji? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu sedang apa? Tadi yang pertama yang mengucapkan pujian itu adalah ibu. Pujian diberikan kepada Nina. Ketika kita dipuji, maka kita ucapkan Terima kasih. Anak-anak kecil. Jangan beresek dulu. Oke, semuanya udah pinter ya. Jadi yang mengucapkan kalimat pujian ibu, diberikannya untuk siapa pujiannya? Untuk Nina. Ketika kita dipuji, kita ucapkan apa? Terima kasih. Ada apa lagi sekarang di sini? Oke, ada percakapan lagi nih antara siapa nih? Adi dan Nina. Oke, sekarang Adinya berkata, Kak Nina sedang menyiram bunga ya. Aku bantu ya Kak. Adi menawarkan bantuan kepada Nina.
Lalu Ninanya bilang apa nih sama Adi? Bentar ya. Iya, Di. Wah, kakak senang sekali kalau Adi mau membantu, kata Nina. Lalu, apalagi yang dikatakan oleh Nina? Wah, Adi sudah pandai menyiram bunga. Adi menyiram tanaman secukupnya. Lalu adiknya bilang, terima kasih Kak, Adi bisa belajar dari kakak. Wah, ibu bangga sekali. Nina dan Adi saling membantu merawat tanaman. Lalu adiknya jawab lagi, terima kasih Bu, saudara kan harus saling membantu. Nah, sekarang kita lihat lagi, manakah yang termasuk kalimat pujian? Nah, dari teks percakapan di sini, yang termasuk kalimat pujian itu yang mana? Nah, yang pertama itu adalah yang diucapkan oleh Nina untuk Adi. Nah, Nina memberi pujian kepada Adi karena Adi sudah pandai menyiram bunga. Adi menyiram tanamannya dengan secukupnya, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Lalu mana lagi yang termasuk kalimat pujian? Ayo, ada yang tahu? Mana lagi yang termasuk kalimat pujian? Syafiq? Oke, Syafiq kita masih belajar ya. Coba diperhatikan dulu ustazahnya. Oke. Satu lagi Syafiq, yang mana kalimat pujiannya? Yang disampaikan oleh siapa? Iya, Ustazah. Coba kalimat pujiannya yang mana satu lagi? Wah, yang mana, yang mana, yang mana, yang mana, yang mana? Yang mana, yang mana, yang mana, yang mana? Ini kan kalimat pujian nih, satu. Lalu ada lagi nggak kalimat pujian yang lainnya? Aduh. Abian, sebentar ya, kakak Syafiqnya mau belajar dulu ya. Kalimat pujian Ya, yang yang mana? wah, Ibu bangga sekali. Nina dan Adi saling membantu merawat tanaman. Coba kita lihat, betul jawabannya? Tuh, oke Syafiq hebat, terima kasih. Boleh ketika belajar perhatikan dulu ustazahnya ya, Fik ya. Fik udah hebat, udah pinter. Ini adalah contoh kalimat pujian. Yang pertama dilontarkan oleh Nina, kedua disampaikan oleh Ibu. Wah, Ibu bangga sekali Nina dan Adi saling membantu merawat tanah. Ya. Terbang burungnya. Balik lagi burungnya. Burungnya balik lagi. Kita biarkan dia terbang aja ya. Gimana? Terbang lagi. Salah. Kok balik lagi? Terbang maksudnya. Terbang. Nah, sekarang ada apa lagi nih? Buatlah kalimat pujian dan tanggapannya. Oke, sekarang di sini Ustazah punya gambarnya. Nanti anak-anak yang buat kalimat pujiannya ya. Contohnya dulu nih, yang pertama. Rara kagum tanaman ibu tumbuh subur. Nah, ini adalah contoh kalimat pujian dari Rara untuk ibu. Karena tanaman ibu tumbuh subur. Wah, tanaman ibu bagus sekali, kata Rara. Lalu ibunya jawab apa? Ketika dipuji harus bilang apa tadi? Terima kasih. Terima kasih Rara, tanaman harus dirawat agar tumbuh subur. Ini adalah contoh kalimat pujian dari Rara untuk ibu. Ada lagi, kita lihat ini sedang menyiram tanaman. Vino pandai menanam tanaman. Kakak ini bukan ibu ya, ini kakak ternyata. Kakaknya mengucapkan apa pada Vino? Wah, Vino sudah pandai menanam tanaman. Lalu Vinonya bilang apa tadi? Kalau dipuji bilang, terima kasih Kak, Vino masih belajar. Ini adalah contoh kalimat pujian yang disampaikan oleh kakaknya Vino, karena Vino pandai menanam tanaman.
Nah, jadi ternyata setelah menanam bibit tanaman jeruk, Ibu melihat ada tanaman tomat. Nah, tanaman tomat milik Ibu sudah berbuah. Buah merupakan salah satu bagian tanaman. Tahukah kamu bagian-bagian tanaman itu apa saja? Oke, sekarang kita lihat ya, di sini ada gambar. Nah, ini ceritanya tanaman tomat milik Ibu. Kita lihat. Yang diberi garis merah. Nah, di sini ada garis merah. Ini adalah tomat. Tomat itu adalah apa tadi? Buah. Sekarang kita susun huruf-huruf yang ada di sini menjadi sebuah kata. Yaitu apa tadi katanya? Buah. Arti yang pertama B, U, A, dan yang terakhir H. Nah, kita susun menjadi buah. Berarti bagian yang diberi garis merah ini disebut buah. Oke, sekarang kita lihat lagi yang diberi garis merah. Bagian ini disebutnya apa? Coba saya mau panggil A. Coba anak-anak yang nyusun ya. Bentar, kita kembali lagi ke bawah. Mau panggil A, Simfoni. Hai Ustazah. Boleh disusun ya. Ini menjadi kata apa nih? Lihat ini D. bagian D. Terus A. U. N. nah, berarti dibacanya apa? Daun. Daun. Ternyata bagian tanaman yang diberi garis merah ini adalah namanya Daun. daun. Oke, Simfoni. Terima kasih. Tadi buah daun. Sekarang kita lihat lagi ada apa lagi ya. Nah, ini nih. Kita susun lagi ya. Ustazah mau panggil Raika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba Raika nih kita susun ya menjadi bagian tanaman. Kira-kira ini apa namanya ya bagian tanaman ini? Bunga. Bunga. Berarti apa dulu yang huruf pertama? B. U. N. G. A. B, U, N. N, G. A. G, A. Betulkah? Betul sekali. Bunga. Nah, bagian tanaman yang diberi garis merah ini ya, bunga. Oke sih, Raika. Boleh ada satu lagi? Raika. Oke. Sekarang yang mana lagi nih? Nah, ini disebutnya apa? Apa namanya ini? Batang. Batang. Kita lihat hurufnya apa dulu? B, A. N. G. N, G. Satu lagi terakhir. Ini apa Raika? Akar. Ini, akar. Berarti hurufnya apa dulu? A. K. A. R. A. Si, good job. Terima kasih Raika, hebat. Nah, ini adalah bagian-bagian dari tanaman. Ada buah, daun, bunga, batang, dan akar. Yang paling bawah ini disebutnya akar ya. Nah, Tony senang makan singkong rebus. Umbi singkong berasal dari akar tanaman singkong. Selain akarnya, daun tanaman singkong juga dapat dimasak menjadi sayur. Kita lihat di daun singkong dapat dijadikan sayur. Coba ini siapa yang pernah makan sayur daun singkong? Ada yang pernah? Ustazah itu apa ya? Ada yang tahu ya? Ada yang pernah nggak makan sayur daun singkong? Belum ada, belum pernah. Wah, itu enak. Ustazah pernah coba, itu enak sekali nih. Daunnya bisa kita manfaatkan untuk dibuat sayur. Lalu batangnya bisa kita manfaatkan untuk apa? Nah, batang singkong dapat ditanam kembali. Jadi ketika kita akan menanam tanaman singkong baru, yang ditanam itu adalah batangnya. Nah, tancapkan batang yang ke tanah, nanti akan tumbuh menjadi pohon singkong. Lalu, yang terakhir ada akar singkong dapat diolah menjadi makanan. Nah, ini yang biasa kita makan. Ada singkong rebus, ada singkong goreng. Nah, itu berasal dari akarnya nih. Jadi, singkong itu tumbuhnya di dalam tanah. Jadi, kalau anak-anak mau ambil singkong, rebus atau digoreng, anak-anak harus cabut dulu dari tanah.
Nah, baru bisa diambil singkongnya ya. Nah, tanaman di sekitar kita memiliki banyak kegunaan. Bagian yang digunakan berbeda-beda, misalnya sebagai berikut. Nih, tanaman apel, jeruk, mangga dimanfaatkan untuk dimakan. Ini adalah contoh buah-buahan yang bisa kita makan sehari-hari. Lalu ada apa lagi nih? Nah, kalau tadi buah-buahan, kalau ini sayuran. Ada bayam, kangkung, dan sawi dimanfaatkan daunnya untuk dimakan. Nih, bayam, kita kan suka makan sayur bayam nih. Jadi daunnya kita manfaatkan untuk dimakan. Lalu ada bunga anggrek dan bunga melati dimanfaatkan untuk hiasan. Nah, biasanya untuk bunga ini kita gunakan untuk hiasan. Apakah bunga ini bisa dimakan? Yo, siapa yang pernah makan bunga anggrek? Enggak pernah ya. Yang makan bunga melati ada? Enggak ya, makannya ini disebut tanaman hias karena kegunaannya untuk hiasan. Nih, di sini ada tanaman jagung, kedelai, kacang tanah juga dimanfaatkan untuk dimakan. Lalu ada apa lagi nih? Nah, ini namanya batang tebu. Nah, batang tebu ini bisa kita olah menjadi gula. Nah, batang sagu diolah menjadi tepung. Kalau misalnya gula yang anak-anak biasa berasal dari batang tebu nih, dari batang tebu. Nah, kalau batang sagu diolah menjadi tepung. Nah, sekarang kita pasangkan bagian-bagian tanaman dengan hasil yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama, contohnya ada jagung. Bukan jagung, ini salah. Ini padi ya. Nah, padi ini yang kita manfaatkan adalah apanya? Bijinya. Lalu kalau semangka yang kita manfaatkan apanya? Akarnya, daunnya, batangnya, atau buahnya? Mbak, apa? Buah, pinter. Sekarang daun, sirih. Nah, berarti apa yang dimanfaatkannya? Sudah jelas, yaitu daun. Sekarang ada ubi. Kalau ubi itu sama seperti singkong. Berarti yang kita manfaatkan adalah akarnya. Lalu yang terakhir ada ini. Pohon bambu yang kita manfaatkan. Apa nih sisanya tinggal satu, yaitu batang. Nah, ini adalah bagian-bagian tanaman dengan hasil yang dapat dimanfaatkan. Oke, sudah selesai deh. Well done. Matematika hari ini sudah selesai. Hore, silahkan yang mau peregangan dulu boleh. Takutnya pegal duduk aja boleh. Mau berdiri dulu, yang mau gerak-gerak boleh. Tugasnya hari ini adalah halaman 60 dan 69. Oke, boleh yang ada bukunya sambil ditandai dulu halaman 60 dan juga 69. Hanya itu tugasnya ya, halaman 60 dan 69. Sudah? Sudah selesai deh. Alhamdulillah, pembelajaran matematiknya hari ini cukup sekian. Ustazah mau ada kesempatan buat anak-anak bertanya ya. Silahkan yang mau bertanya boleh aktifkan tangannya. Marsha mau tanya apa? Ustazah, halamannya kan 69. Halaman berapa lagi, Ustazah? 60 dan 69. 60 dan 69. Terima kasih, Ustazah. Oke. Silakan Kayasa mau tanya apa? Silakan Kayasa. Ini kapan? Kenapa gimana? Tahu video call atau voice note? Kalau terpilih voice note ya, besok baru video call. Hari ini masih voice note. Udah? Iya. Ada lagi mau bertanya? Alicia mau nanya apa? Pernah makan singkong? Oh iya dong, enak kan singkong ya? Iya. Mama pernah, udah suka sekali singkong. Ada lagi yang mau tanya? Syafiq mau tanya? Tanya apa? Ustazah, halamannya
Kita yang 60 sama 60 berapa? 60 dan 69. Pak dikasih tanda dulu. Udah saja. Oke, sip. Sudah tidak ada lagi yang bertanya? Oke, kalau tidak ada, sudah cukupkan sekian pembelajaran tematik hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan berdoa kembali dengan Ustazah Tati. Oke. Terima kasih Ustazah Rifa sudah menyampaikan pembelajaran tematik yang cukup panjang sekali ya anak-anak sampai kalau udah kesini-sini. Tapi mohon bersabar. Kenapa coba banyak banget? Kan kemarin itu kita itu ada libur tuh. Terus memang materi di bukunya juga memang